Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipangestu. Ya, di sini saya akan membersamai kalian dalam belajar matematika. Oke. Kita akan belajar di kelas 7, yaitu materi bilangan bulat. Pada sesi 1 ini, kita akan belajar mengenai banyak hal tentang bilangan bulat. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Materi-materi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran atau dalam materi bilangan bulat ini diantaranya yaitu yang pertama, pengertian bilangan bulat. Kemudian yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, ada operasi bilangan bulat. Yang keempat, ada KPK dan SPP. Dan yang selanjutnya ada bilangan berpangkat dan akar bilangan bulat. Oke. Namun untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas beberapa hal dari 5 hal itu. Di antaranya yaitu mengenai pengertian dari bilangan bulat, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, dan yang ketiga, operasi hitung bilangan bulat. Kita langsung aja ke bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Nah, dalam garis bilangan itu biasanya tertulis seperti ini. Nah, untuk bilangan-bilangan yang berada di kanan nol itu dinamakan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif yang di sebelah kanan 0. Itu bilangan bulat positif. Nah, untuk yang di sebelah kiri bilangan 0 itu ada yang dinamakan bilangan bulat negatif. Nah, apa perbedaan antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif ini? Bilangan bulat positif, dia tidak memiliki tanda di depannya. Untuk bilangan bulat negatif, cirinya adalah dia memiliki tanda negatif di depan bilangan tersebut. Jadi, ada di sini cara membacanya yaitu negatif 1, kemudian ini negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Oke. Jadi, di sini ada bilangan bulat positif yaitu bilangan yang berada di kanan bilangan 0, dan bilangan negatif adalah bilangan yang berada di kiri bilangan 0 dalam garis bilangan. Jadi untuk bilangan 0 itu berada di tengah-tengah di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, dalam suatu garis bilangan itu dia memiliki nilai yang tidak terbatas, dan aturan dalam garis bilangan tersebut semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin besar, dan semakin ke kiri bilangannya akan semakin kecil. Jadi misalnya 0 dengan 1 lebih besar 1 karena 1 berada di sebelah kanan dari 0. 3 dengan 5 itu lebih besar mana? Lebih besar bilangan 5. Karena apa? Karena bilangan 5 berada di sebelah kanan bilangan 0. Oke. Atau berada di sebelah kanan bilangan 3 itu sendiri. Jadi 5 lebih besar dari 3. Atau 3
kurang dari 5. Nah, sekarang negatif 1 dengan bilangan 1 besar mana? Oke. Di dalam satu garis bilangan ini terlihat bahwa bilangan 1 itu berada di sebelah kanan bilangan negatif 1. Maka dari itu, bilangan negatif 1 itu lebih kecil dibanding 1. Atau bilangan 1 lebih besar dibanding negatif 1. Nah, jadi semakin ke kanan, itu bilangannya semakin besar. Semakin ke kiri, bilangannya semakin kecil. Nah, itu aturan pada bilangan bulat. Oke. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Sudah saya sampaikan tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa apabila di dalam satu garis bilangan itu semakin ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar, dan semakin ke kiri, maka bilangan itu semakin kecil. Nah, sekarang kita akan coba membandingkan beberapa bilangan bulat. Contoh, 3 dengan negatif 4. Oke, kira-kira perbandingannya seperti apa? Oke. Nah, kita coba buat garis bilangan. Oke, kita coba buat garis bilangan. Di sini ada ya, di sini ada 0. Kemudian ke kanan ada 1, 2, 3. Oke. Kemudian ke kiri itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, kita akan membandingkan bilangan 3 dengan bilangan negatif 4. Ternyata di dalam garis bilangan itu, bilangan 3 berada di kanan bilangan negatif 4. Jadi, perbandingannya adalah 3 lebih dari atau lebih besar dari negatif 4. Karena bilangan 3 berada di kanan negatif 4. Kemudian, yang kedua, negatif 1 dengan 1. Negatif 1 dengan 1. Oke. Bisa dilihat ya, teman-teman. Oke. Negatif 1, dia berada di sebelah kiri bilangan 1. Maka dari itu, negatif 1, dia kurang dari 1. Oke. Kemudian yang selanjutnya, 0 dengan negatif 1. 0 dengan negatif 1. 0 itu berada di sebelah mananya? Dari negatif 1. Di sebelah kanannya. Nah, karena 0 berada di sebelah kanan negatif 1, maka 0 lebih besar dari negatif 1. Kemudian yang selanjutnya, negatif 2 dengan negatif 2. Ini sama dengan. Nah, sampai di sini membandingkan bilangan bulat bisa dipahami ya. Oke. Kalau bisa kita lanjutkan, itu mengurutkan bilangan bulat. Oke. Nah, di sini ada beberapa bilangan bulat secara acak. Kita coba yang pertama ya. Ada negatif 10, 9, kemudian ada 0, ada negatif 7, negatif 5, ada 6. Nah, kita akan coba mengurutkan dari bilangan tersebut. Kita urutkan berdasarkan bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Oke. Sekarang,
Kita tahu bahwa bilangan negatif itu semua berada di kiri bilangan 0. Berarti semua bilangan negatif itu kurang dari 0. Ya, berarti kemungkinannya negatif 10, negatif 7, dan negatif 5 dia lebih dulu atau ditulis lebih dulu karena mereka bilangan yang lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Oke. Sekarang negatif 10, negatif 7 dengan negatif 5. Kira-kira yang paling kecil yang mana? Oke. Kita bayangkan, kita lihat dulu coba garis bilangan yang ini. Oke. Dari 0, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ternyata semakin ke kiri bilangan negatifnya dia semakin kecil ya harusnya. Nah, berarti bilangan yang terkecil itu negatif 10 kan? Karena negatif 10 itu berada di paling kiri. Oke, berarti bilangan negatif 10 merupakan bilangan yang paling kecil. Dan setelah negatif 10, nah dulu, negatif 7. Setelah negatif 7, negatif 5. Setelah negatif 5, 0. Setelah 0, apa ayo? Setelah 0, 6. Kemudian setelah 6, 9. Jadi, urutan bilangan bulat tersebut dimulai dari yang terkecil adalah negatif 10, negatif 7, negatif 5, 0, 6, 9. Oke, jadi kita mengurutkan dari bilangan yang terkecil atau dalam garis bilangan kita mengurutkannya itu dari yang paling kiri ke yang paling kanan. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk mengurutkan bilangan. Oke. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Yang pertama yaitu terkait penjumlahan. Nah, terkait penjumlahan. Biasa ya, kita di SD juga sudah sedikit belajar mengenai operasi penjumlahan. Sekarang saya coba kasih contoh. 5 ditambah 2. Berapa? Gampang ya. 5 tambah 2 adalah 7. Oke. Sekarang, kalau digambarkan dengan garis bilangan, berarti di sini dari 0 dan kita coba gambar garis bilangannya terlebih dahulu. 6, 7. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, di sini ada penjumlahan 5 ditambah 2. Oke. Nah, kalau penjumlahan awal kita dari 0 kita ke bilangan 5. Nah, sekarang untuk penjumlahan di sini apabila penjumlahannya itu dijumlah dengan bilangan positif, maka arah panahnya itu akan ke kanan. Kalau negatif, arah panahnya ke kiri. Oke. Nah, sekarang ditambah positif 2, maka ke kanan sejumlah 2 bilangan. Nah, nilai akhirnya atau posisi terakhirnya ada di
bilangan 7. Berarti 5 ditambah 2 adalah 7. Oke, itu untuk alur atau cara mengerjakan bilangan bulat, operasi bilangan bulat penjumlahan. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua. 3 ditambah negatif 2. Berapa kira-kira? Oke, kita coba buat garis bilangannya. Oke, ini ada 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini ada negatif 1, negatif 2. Oke, kita sudah membuatnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada bilangan 3. Berarti kita ubah dulu posisinya dari 0 ke bilangan 3. Nah, setelah dari bilangan 3 ternyata dia dijumlahkan sebesar negatif 2. Nah, dijumlahkan bilangan negatif. Berarti arah panahnya ke kiri karena jumlah bilangan negatif. Ke kirinya berapa? 2 langkah. Dari 3 berarti 1, 2. Berarti posisi terakhir adalah di bilangan 1. Berarti 3 ditambah negatif 2 hasilnya 1. Tuh, untuk penjumlahan bilangan bulat. Nah, oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke sifat penjumlahan. Nah, untuk sifat-sifat operasi penjumlahan itu yang pertama ada komutatif atau pertukaran. Itu bagaimana? Yaitu misal ada A ditambah B, itu akan sama dengan B ditambah A hasilnya. Misalnya 2 ditambah 3 berapa? Hasilnya 5. Nah, itu akan sama dengan 3 ditambah 2. Berapa? Hasilnya 5. Jadi, operasi penjumlahan itu bersifat komutatif atau bisa ditukarkan. Yang depan bisa ditaruh di belakang, yang belakang bisa ditaruh di depan. Oke, dibalik ya. Nah, sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Misalnya, asosiatif ya. Sini ada 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, kalau kita mengerjakan ini dulu, yang depan dulu, 3 ditambah 2 berapa? 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, sekarang kalau kita coba mengerjakan dari belakang dulu bagaimana? Nah, 3 ditambah 2 tambah 1. Nah, kita coba mengerjakan dari belakang. 2 ditambah 1 dulu. Berapa hasilnya? 3. 3 ditambah 3? 6. Sama ya? Berarti operasi penjumlahan itu memiliki sifat asosiatif atau bisa dikelompokkan. Yaitu A ditambah B dulu, kemudian ditambah C. Itu nilainya akan sama dengan A ditambah B ditambahkan C dulu. Gitu. Kemudian ada yang namanya identitas penjumlahan. Nah, untuk identitas penjumlahan adalah satu bilangan bulat ditambahkan berapa, itu hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, kalau di penjumlahan adalah ditambahkan 0.
Misalnya, 3 ditambah 0. Berapa hasilnya? 3. Atau menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, berarti identitas penjumlahan adalah A ditambah 0 sama dengan A. Ataupun sebaliknya, 0 ditambah A sama dengan A. Oke, A itu bilangan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah inverse penjumlahan. Nah, untuk inverse penjumlahan itu adalah kita menjumlahkan kebalikannya atau inverse-nya itu akan sama dengan 0. Nah, untuk di penjumlahan itu adalah A ditambahkan inverse A-nya itu negatif A, itu akan sama dengan 0. Misalnya, 2 ditambah negatif 2. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 0. Berarti inverse penjumlahannya adalah A ditambah negatif A. Dia akan sama dengan 0. Oke, jadi inverse itu adalah satu operasi yang akan menghasilkan bilangan 0. Tuh. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke operasi yang selanjutnya, yaitu operasi pengurangan. Nah, untuk operasi pengurangan ini, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, sembarang ya, berapapun A dan B, itu akan berlaku A dikurangi B, itu akan sama dengan A ditambahkan dengan lawannya B, atau ditambah negatif B. Contoh, ada bilangan 3 dikurangi 2. Nah, 3 dikurangi 2 ini berapa? Itu akan sama dengan 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Contoh lain, misalnya 4 dikurangi negatif 1. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Sama, berarti ini akan sama dengan 4 ditambahkan lawannya negatif 1 berapa? Lawannya negatif 1 adalah 1. Nah, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke. Nah, jadi ini akan berlaku untuk sembarang A dan B. A dikurangi B itu akan sama dengan A ditambahkan lawannya B, atau ditambahkan negatif B. Tuh. Oke. Masuk ke terkait operasi bilangan bulat perkalian. Nah, untuk perkalian sendiri, misal contohnya dulu kita di SD sudah belajar ya. Misal 2 dikali 3. Berapa? 2 dikali 3. Itu sama aja 3 ditambah 3. Berapa? 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Sekarang, kalau ada 2 dikali negatif 3. Nah, 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3. Nah, berarti negatif 3 ditambah negatif 3. Berapa? Negatif 3 tambah negatif 3. Apa?
hasilnya negatif 6. Oke, berarti kalau ada 2 dikali negatif 3, hasilnya negatif 6. Dari mana? Dari negatif 3 ditambah negatif 3. Oke. Itu untuk perkalian bilangan bulat. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Kita masuk ke yang selanjutnya. Ya. Bukan sifat operasi perkalian. Oke. Untuk sifat operasi perkalian itu hampir sama dengan sifat-sifat operasi penjumlahan. Oke. Yang pertama, misalnya komutatif. Tadi, untuk di penjumlahan, komutatif itu apa? Tukaran. Untuk di penjumlahan tadi berarti apabila ada A ditambah B, dia akan sama hasilnya dengan B ditambah A. Begitu juga dengan operasi perkalian, yaitu apabila ada A dikalikan B, itu akan sama dengan, hasilnya akan sama dengan B dikalikan A. Contohnya, 2 dikali 3 berapa? Sama dengan 6. Nah, itu akan sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya 6. Jadi, A dikalikan B, hasilnya akan sama dengan B dikalikan A. Oke, itu untuk sifat komutatif perkalian. Kemudian yang kedua ada asosiatif. Kalau tadi di penjumlahan, asosiatif adalah apabila ada A ditambahkan B terlebih dahulu, kemudian ditambahkan C hasilnya, itu akan sama dengan A ditambahkan hasil dari penjumlahan B ditambah C. Begitu juga di perkalian. Di perkalian ini nanti apabila A dikalikan B, kemudian hasilnya dikalikan C, itu akan sama dengan A dikalikan hasil dari perkalian B dan C. Sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga adalah distributif. Apa itu sifat distributif? Nah, untuk sifat distributif atau penyebaran, apabila ada, misalnya ada A, dia dikalikan dalam kurung B ditambah C. Nah, hasilnya dia akan sama dengan A dikali B ditambahkan A dikali C. Itu sifat distributif. Jadi misalkan ada 2 dikali 1 ditambah 3, itu akan sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Oke, kita buktikan ya. 2 dikali 1 tambah 3 berapa? 4. 2 dikali 4 berapa? 8. Nah, sekarang kita coba hitung yang luas kanan. 2 kali 1, 2. Ditambah 2 kali 3, 6. 2 tambah 6, 8. Ternyata hasilnya sama. Berarti di operasi perkalian berlaku sifat distributif atau penyebaran. Kemudian sifat yang keempat adalah tertutup. Apa itu sifat tertutup? Misal ada A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka
hasil perkalian A dan B juga merupakan bilangan bulat. Contoh, 3 kali 4. Berapa hasilnya? 12. 3 bilangan bulat bukan? Bilangan bulat. 4 bilangan bulat? Bilangan bulat. Nah, hasilnya 12. 12 bilangan bulat bukan? Bilangan bulat. Jadi, apabila A dan B itu sembarang bilangan bulat, maka hasil perkaliannya dia pasti bilangan bulat. Kemudian sifat yang kelima adalah identitas perkalian. Kalau tadi di identitas penjumlahan adalah 0 atau ya 0 sebagai identitas penjumlahan. Nah, kalau di perkalian identitasnya adalah berapa kira-kira? Bilangan berapa yang kalau dikalikan berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya A dikali 1 berapa? Hasilnya A. Contohnya 3 kali 1 3. 4 kali 1 4. 5 kali 1 5. 6 kali 1 6. Berarti 1 disebut sebagai unsur identitas perkalian. Kalau tadi unsur identitas perkalian penjumlahan adalah 0, kalau di perkalian unsur identitas perkalian adalah 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita bilangan bulat yang selanjutnya, yaitu pembagian. Nah, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Misalnya, di sini ada A dikali B sama dengan C. Berarti kebalikan yaitu pembagian, yaitu C dibagi B, hasilnya adalah A. Contoh, 3 dikali 4 berapa? Sama dengan 12. Nah, berarti 12 dibagi dengan 4, dia hasilnya sama dengan 3. Jadi, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Tuh. Nah, itu terkait operasi bilangan bulat pembagian. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai operasi bilangan bulat, yaitu operasi pembagian. Nah, untuk tugas kalian, tugas yang pertama adalah silahkan tulis minimal 3 pertanyaan di bagian forum atau nanti di bagian pertanyaan yang akan saya buka, oke, terkait apa yang telah disampaikan di dalam video ini. Oke, jadi tugas kalian adalah menulis 3 pertanyaan, minimal 3 pertanyaan yang mungkin kalian belum memahaminya di bagian forum atau di bagian pertanyaan nanti di Google Classroom terkait video yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.